Selamat datang kembali di Lamburase, tempat di mana kisah horor dan mistis menyatu dalam kegelapan. Malam ini, saya akan menceritakan kisah romantis yang bisa membuat tidurmu semakin nyenyak. Sebuah kisah yang telah ada sejak puluhan tahun lalu di Sulawesi Selatan, tepatnya di pos 3K Gunung Bawakaraeng yang berjudul Misteri Noni Belanda. Gunung itu terlihat seperti tempat yang indah, menantang dan memikat hati para petualang. Namun, di balik kenden keindahan itu, ada kekosongan yang menyelimuti. Hutan yang sepi, kabut yang tiba-tiba turun tanpa peringatan, dan angin yang berbisik dengan cara yang tidak biasa. Setiap langkah yang diambil terasa lebih berat, seakan ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Saat malam mulai menyelimuti, pos 3 tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan. Suara-suara aneh, langkah kaki yang tidak pernah terlihat, dan bayangan yang seolah bergerak dengan sendirinya. Sesuatu yang bukan hanya sekadar legenda, tetapi nyata, tak kasat mata, dan lebih kelam daripada yang dapat mereka bayangkan. Di antara keheningan malam, suara tawa yang tidak diketahui asalnya mulai terdengar. Di luar tenda, sesosok wanita berpakaian putih berdiri diam, wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Dalam kegelapan, mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar legenda, sesuatu yang sudah lama menunggu untuk terbangun. Mereka tidak sendirian, dan sekarang permainan ini dimulai. Cahaya pagi menyinari jalan setapak di kaki gunung Bawakaraeng. 5 orang berdiri dengan ransel besar di punggung mereka, bersiap memulai perjalanan. Suasana penuh canda tawa menggema di antara mereka. Sebuah grup pendaki amatir yang dipersatukan oleh rasa penasaran dan hasrat petualangan. Iqbal, pemimpin kelompok, seorang jurnalis muda yang ambisius, berusia 28 tahun. Ia dikenal cerdas dan pemberani, dengan hasrat untuk membongkar mitos-mitos lokal. Baginya, mendaki Bawakaraeng bukan hanya soal dokumentasi, tetapi juga pembuktian bahwa kisah mistis hanyalah bumbu cerita. Lisma, sahabat dekat Iqbal sejak kuliah, seorang guru sekolah dasar yang ceria dan optimis. Ia ikut mendaki untuk mendukung Iqbal, sekaligus mengatasi ketakutannya pada mitos menyeramkan. Alda, sepupu Lisma, seorang mahasiswi seni rupa berusia 22 tahun yang gemar melukis dan menulis. Ia sering merekam perjalanan untuk inspirasinya, meski ketakutannya pada kegelapan membuatnya waspada. Farel, pemuda berusia 26 tahun yang pendiam, tetapi penuh rasa ingin tahu. Ia sering membaca kisah mistis di internet dan mendaki untuk merasakan sendiri apakah cerita-cerita itu nyata. Faiz, pria berbadan tegap berusia 29 tahun yang gemar mendaki gunung. Sebagai pendaki paling berpengalaman di grup, ia sering menjadi pengarah teknis, meski cenderung skeptis terhadap hal-hal supernatural. Foto dulu dong sebelum mulai, Alda berseru, mengangkat kamera polaroidnya. Mereka berkumpul di depan papan bertuliskan, "Selamat datang di Gunung Bawakaraeng," dan tersenyum lebar. "Siap nggak?" tanya Iqbal sambil memasang topi petualangnya. "Siap nggak siap, kita udah di sini," jawab Lisma dengan semangat yang dibuat-buat. "Tapi aku nggak janji bakal nggak teriak kalau ada yang aneh." "Pasti bakal ada," ujar Farel sambil tersenyum kecil. "Katanya pos 3 itu angker." "Udah mulai." Faiz menghela napas, geleng-geleng kepala. "Jangan terlalu dipikirin. Semuanya cuma mitos." Perjalanan menuju pos pertama penuh dengan canda tawa.
Mereka melewati sungai kecil yang airnya jernih, sawah hijau yang membentang, dan hutan pinus yang meneduhkan. "Gunung ini cantik banget," ujar Alda, mengambil foto pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. "Kayak lukisan, kayak pintu dunia lain," seloroh Farel, menambahkan bumbu horor. "Udahlah, jangan nakut-nakutin," protes Lisma. "Aku udah cukup takut dengar cerita tentang noni Belanda itu. Jadi penasaran sih, gimana ceritanya?" Alda bertanya, meski suaranya sedikit bergetar. "Mitosnya, ada pendaki zaman Belanda yang hilang di sini," Farel memulai. "Dia jatuh cinta sama pemandu lokal, tapi orang-orang nggak setuju. Akhirnya, dia bunuh diri di pohon dekat pos 3. Katanya, arwahnya masih ada di sini, mencari pendaki yang nggak sopan." Iqbal tertawa kecil. "Itu cerita buat menakut-nakuti. Kita di sini buat membuktikan kebenarannya." Saat mereka tiba di pos 1, suasana masih terasa menyenangkan. Mereka beristirahat, makan makanan ringan, dan bercanda soal siapa yang akan paling cepat kelelahan. Tapi di balik kesenangan itu, ada perasaan aneh yang mulai mengendap di hati mereka, terutama Lisma. Saat mendekati pos 3, suasana mulai berubah. Hutan menjadi lebih lebat, sinar matahari susah menembus pepohonan. Jalan setapak semakin sempit, dan keheningan mulai mendominasi. Tidak ada suara burung atau serangga, hanya langkah kaki mereka yang menggema. "Tempat ini terasa beda," gumam Lisma. "Itu cuma perasaan kamu," ujar Faiz, meski ia sendiri terlihat tidak nyaman. Mereka akhirnya tiba di pos 3 saat senja. Lokasinya berupa tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon tua. Ada tanda peringatan dari kayu bertuliskan, "Jangan bermain-main di pos 3, hormati alam." "Angker banget ya?" Alda mencoba bercanda, tapi suaranya terdengar kaku. "Kita istirahat di sini malam ini," ujar Iqbal. "Besok pagi kita lanjut." Mereka mendirikan tenda dan makan malam sederhana. Saat malam semakin larut, angin dingin mulai berhembus kencang, membuat daun-daun bergemerisik seperti bisikan. "Senter aku mati," ujar Lisma tiba-tiba, memecah keheningan. Ia mengangkat alat penerangnya yang padam tanpa alasan. Beberapa detik kemudian, lampu tenda mereka berkedip-kedip. "Mungkin baterainya habis," ujar Farel, meski tangannya sedikit gemetar. Namun, mereka semua tahu ada sesuatu yang aneh. Di kejauhan, terdengar suara tawa kecil, lirih, hampir seperti bisikan. "Kamu dengar itu?" tanya Alda. Suaranya bergetar. Faiz mencoba mencari sumber suara dengan senter, tetapi tidak ada apa-apa di luar sana, hanya bayangan gelap pohon tua. "Mungkin cuman angin," ujar Iqbal, meski ia sendiri merasa tidak yakin. Malam itu, Lisma sulit tidur. Matanya terus melirik ke pintu tenda, takut akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia mendengar langkah kaki di luar, perlahan tapi teratur. "Farel, Faiz," bisiknya, berharap salah satu dari mereka berada di luar. Tidak ada jawaban. Dengan gemetar, ia membuka pintu tenda sedikit dan mengintip keluar. Cahaya bulan redup menerangi area sekitar. Di kejauhan, ia melihat sesuatu. Sosok wanita berbaju putih berdiri diam di antara pepohonan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Lisma membeku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Wanita itu perlahan menoleh ke arahnya, menunjukkan wajah pucat dengan senyum aneh yang tidak manusiawi. Seketika, Lisma menutup pintu tenda
dan menahan napas. Keesokan paginya, Lisma menceritakan pengalamannya kepada yang lain. "Aku lihat dia berdiri di sana, dekat pohon itu." Iqbal menggeleng. "Mungkin kamu bermimpi." "Bukan mimpi, aku tahu apa yang aku lihat." Ketegangan di antara mereka meningkat. Untuk menenangkan suasana, Iqbal memutuskan memutar video dokumentasi yang mereka rekam semalam. Ketika video diputar, semua menjadi sunyi. Dalam rekaman ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sosok wanita berbaju putih muncul di belakang Lisma selama wawancara. Wanita itu menatap langsung ke kamera dengan senyum menyeramkan. "Ini nggak mungkin," bisik Alda. Wajahnya pucat. "Siapa itu?" Farel bertanya dengan suara gemetar. Mereka saling menatap, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu, lampu tenda kembali berkedip. Di luar, terdengar langkah kaki mendekat, lebih jelas dan lebih berat dari sebelumnya. "Ada yang jalan di luar," bisik Faiz. Mereka semua membeku, memandangi pintu tenda yang perlahan bergerak, seperti ada seseorang di luar. Ketika Iqbal mengintip, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan wanita itu berdiri hanya beberapa meter dari mereka, dengan kepala yang sedikit miring dan senyum yang lebih lebar. Malam semakin mencekam, angin dingin berhembus membawa bisikan yang tidak jelas asalnya. Iqbal memandangi bayangan samar di luar tenda dengan jantung yang berdegup kencang. Sosok itu masih berdiri di sana, tak bergerak, namun terasa semakin mendekat, menimbulkan aura yang menyesakkan dada. "Ada sesuatu di sini, dan kita nggak sendiri," bisik Lisma dengan mata penuh ketakutan. Di tengah ketegangan itu, suara tawa lembut kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas, hampir seperti berada tepat di telinga mereka. Tanpa peringatan, lampu tenda padam sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan pekat. Di luar, langkah kaki terdengar semakin dekat, diiringi bayangan yang kini bergerak perlahan ke arah tenda. Apa yang sebenarnya terjadi di pos 3? Siapakah sosok misterius itu, dan apa yang diinginkannya dari mereka? Semua akan terungkap di episode 2. Bersiaplah, perjalanan ini baru saja dimulai, dan mimpi indah yang sesungguhnya masih menunggu.